saya punya teman kecil nih, misalnya dia di pondok pesantren kampung-kampung gitu, Tat. Terus sama kiainya dikasih amalan, habis itu dia baca amalannya, dia dizikirin, diwiritin amalannya, habis itu dia bisa ngeliat jin. Oh, indigo. Ya kan? Nah, bisa kayak gitu tuh, Tat. Iya. Nah, ini apa fenomena apa sebenarnya? Saya sebutkan beberapa kode-kode seperti nomor video, nomor handphone untuk memanggil. Lalu jin itu masuk ke Bang Oho, masuk ke dalam mata Bang Oho. Akhirnya Bang Oho bisa ngelihat jin. Dan dia masuk ke dalam. Walaupun bacaannya bacaan ayat-ayat suci. Kalau ada orang yang begini, mesti dikeluarkan. Itulah dia diruqyah. Dibacakan ayat-ayat. Jangan mau yang begitu-begitu. Karena mata itu dimasuki oleh jin itu akhirnya. Malah orang yang begitu mestinya dia didoain, diruqyah, ditahlil, dibacakan Yasin, dibacakan ayat ruqyah supaya jinnya keluar. Nah, orang kita malah bangga. Masukannya bangga. Kelebihan malah ya. Kelebihan. Malah pura-pura ngaku jin. Nyari perhatian tadi, Tat ya. Aduh, memang susah. Selesaikan. Takut ada jin lagi, Ustaz. Ustaz, jin itu kan dia takut dengan bacaan-bacaan Quran, Ustaz. Nah, tadi dengan Qorin tadi, dia kan mendampingnya Ustaz nih. Iya. Sementara Ustaz, Kiai itu kan setiap hari pasti ada zikir segala. Waktu membaca dia jauh. Oh. Pas ke toilet. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Khannas artinya waktu baca Quran zikir sembunyi. Nanti pas lagi nih dia datang lagi. Oh, gitu. Sembunyi datang lagi. Orang dia hidup. Memang udah non-job, memang udah job dia di sini. Iya. Memang udah Lagu tugas manusia. dia. Dia la atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Makanya zikir nggak boleh putus. Allah, Allah. Kalau Naqsaban dia Allah, 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 Allah. Supaya dia jauh. Ya. Lama-lama dia capek, dia mati, dia lelah, dia letoy. Paling enggak dia udah nggak bertenaga lagi. Kata kawannya, ayo goda bro, kau aja lah aku. Lemes dia, lemes. Oh, jin bisa lemes ya, Tat? Jin itu ada level-levelnya gitu ya, Ustaz? Ada level pemula, Tadi itu ya, Senior. senior sampai level sampai pada puncaknya iblis. iblis tadi itu ya. Iblis. Nauzubillah. Ustaz, kalau ada Kiai yang dia punya kelebihan, Ustaz, itu sebutnya kelebihan itu memang bantuan dari, tapi dia Kiai, Ustaz. Dia nyebutnya, ya artinya orang menyebutnya dia Kiai. Tapi punya hal-hal yang sebetulnya itu kayaknya nggak wajar, Ustaz, dilakukan. Ada orang yang sudah dianggap sebagai wali. Lalu kemudian kalau ada orang sakit, dia hembus, sehat. Ya. Ada ini pokoknya dia punya kelebihan. Rupanya dia punya jin. Oh, tapi itu buat tameng aja, Ustaz. Jin itu datang kepada dia, kata jin, kalau kau mau punya kelebihan, ambil Quran. Gunting 2. 15 juz gunting. Letakkan di bawah kakimu. Jadikan dia alas kaki terompak. Ikat pakai tali, injak di kamar mandi. Wah, kau dia lakukan supaya jin tadi. Jin tadi pun menjadi pelayan dia. Apapun, pukul tanah ini keluar Mas. pokoknya keluar lah. Kalau Mas kaya dia gebrak-gebrak terus biar banyak Mas. Pokoknya apapun mau. Pokoknya perintahnya selalu supaya kufur kepada Allah. Jauh. Sampai akhirnya suatu hari permintaan jin ini, aku minta nyawa anakmu. Di situ dia melawan. Meminta nyawa anakku. Kalau untuk nginjak Quran aku berani, tapi anakku, buah hatiku dia ngelawan. Aku gak mau. Ya. Akhirnya anaknya mati dibunuh oleh jin itu. Dan dia karena ngelawan, sakit perut mau dibunuh. Akhirnya Allah menolong dia karena dia zikir, pasrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dia jadi itu, dan dialah ngaku buat pernyataan di YouTube, buat pernyataan, dan dia menjadi ahli ruqyah dari Yaman. Dia mengatakan, saya bertobat kepada Allah dan saya akan memerangi orang-orang yang memakai jin ini, dan saya pernah melakukan itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu orang ini punya karomah atau punya jin? Ya. Nanti Allah akan nampakkan dari perilakunya. Ketika dia berpegang kepada syariah, kuat dia berpegang, maka pada saat itu yang dia lakukan itu adalah memang buah dari amal solehnya, karomah dari Allah. Tapi kalau nanti ada itu, nanti Allah tunjukkan
dia sudah berjauh dari syariat agama Allah, maka sesungguhnya dia sudah menjadi permainan. Maka ada seorang wali, dia membawa murid-muridnya, ayo kita ketemu dengan wali Allah di sana. Maka mereka pun pergi menemui wali Allah. Dia sedang berada dalam masjid. Ya. Ketika mereka sudah berada dalam masjid, Allah tunjukkan. Tiba-tiba yang dibilang wali Allah ini meludah di dalam masjid. Ya. Kata Syekh ini, ayo kita pulang. Tadi kita datang sini mau menemui wali Allah. Dia wali setan. Dari mana Syekh tahu dia wali setan? Dia meludah dalam masjid. Perbuatannya bertentangan dengan syariat. Mending manggil wali band ya Ustadz ya. Jelas dia. Betul. Atina. Ustadz, pada zaman Nabi ada sahabat atau siapapun itu yang meninggal karena sihir nggak Ustadz? Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari kalangan Ansor, coba baca biografinya, meninggal dibunuh oleh jin. Itu dari musuh berarti? Dari musuh, jin yang kuat bunuh dia. Tapi apakah itu merendahkan kehormatan kemuliaannya? Tidak. Kenapa? Dia mati syahid. Dalam peperangan? Ya, tidak. Di dalam suatu tempat dia, tapi di akhir cerita itu qatalahul jin, dia dibunuh oleh jin. Jin itu jadi bukan cuma menggoda aja, tapi dia bisa melakukan kontak fisik atau bahkan sampai Dia membunuh. mencekik kita, menghabisi kita. Makanya kita perlu perlindungan kepada Allah. U'idzuka, aku mohon kepada Allah supaya melindungi engkau. Bikalimatillah, dengan firman-firman Allah. Min kulli syaitanin, dari syaitan. Walamah, wa min kulli ainin, lamah. Ya. Min kulli syaitan wa hammah, dan semua binatang berbisa, makhluk yang mengganggu. Wa min kulli ainin, dari semua tatapan mata, ain, lamah, yang mencekam, yang mencela, yang merusak, yang mengganggu. Itu kan semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Semua yang jelek ciptaan Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasat. Perempuan yang meniup-niup tali-tali buhul, mencuri rambut, lalu diikat di tali, dihembus, ditiup-tiup, masuk setan dengan santet segala macam. Min syarrin naffasati fil 'uqad, meniup-niup tali simpul. Kenapa muncul ini? Wa min syarri hasidin. Semua berawal dari hasad. Ya. Benci. Saya sakit hati. Kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa begini? Cinta ditolak, dukun Bertindak. Bunuh dia. Ada istilah erep-erep Ustadz. Kalau tidur tuh kayak gitu. Itu beneran ada karena jin atau memang kita kurang tidur Ustadz? Masalahnya kita ini semua jin. Jadi saya selalu mengkombinasikan antara medis dan psikolog, psikiater. Jadi tidak semuanya jin. Tidak semuanya ruqyah. Jadi ada orang yang sebetulnya dia tidak diganggu jin. Dia sebetulnya sakit fisik, tapi medis. Tapi karena fisiknya lemah, nggak makan, nggak minum, halusinasi, masuk jin. Kesempatan. Begitu. Sebetulnya dia penyakitnya psikologis. Medis itu. Suami nggak pulang-pulang, ekonomi sulit, tetangga ngomongin, psikologisnya down. Di tengah kosong itu masuk jin. Ya. Jadi jin itu dia sebenarnya sedang mencari mana yang lemah. Ketika kita sehat, kuat, apalagi sampai minum air, makan pisang, kuat, nggak mau. Sampai lari lagi dong. Kepaduk tadi Ustaz. Tadi kan jin itu punya level-levelan lah. Misalnya katakanlah jin yang tadi godain Kang Ade di pertigaan jalan kan itu pasti yang levelnya Iya. cere lah, yang ngecek-ngecek gitu. Nah begitu level keilmuannya seperti Ustadz Somad, ini kan pasti jin yang ngegodain juga levelnya Ustadz juga nih. Terus tiba-tiba menggoda. Selevel di bawah Fir'aun. Nah betul. Terus dia bilang antum waliullah. Nah misalnya tiba-tiba dia ngebisikin gitu supaya kita apa? Rasa wah. Wah, betul, ngerasa ujub. Betul. Nah itu gimana, Tat? Ada kitab judulnya Al-Luma, Kilauan Cahaya, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi. Kalau kita masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pohon-pohon kayu ini terdengar mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum ya wali Allah. Keselamatan untukmu wahai wali Allah. Lihat ke dalam. Kalau dalam ada rasa takut kepada Allah, aku nggak layak jadi walimu ya Allah. Aku bukan apa-apa ya Allah. Berarti itu datang dari Allah. Datang dari? Datang dari Allah. Oke.
Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyingkap hijab itu sehingga nampak bahwa pokok-pokok kayu bertasbih. Tapi kalau yang datang itu adalah ujub, merasa takjub dengan diri sendiri. Assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam. Aku wali. Langsung ambil handphone. Aku wali. Kirim ke grup-grup. Maghrur, tertipu. Terpukau. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan itu. Oke. Tapi pandanglah pada istiqamah di jalan.